Para pemirsa Pawarta Jawa TV, perlu diketahui bahwa naskah Kakawin Nagara Kertagama rampung digubah oleh Mpu Prapanca pada bulan Aswina tahun Saka 1287, tepatnya pada bulan September sampai Oktober tahun 1365 Masehi. Berdasarkan hasil analisa kesejarahan bahwa penulis naskah Kakawin Nagara Kertagama adalah Dang Acarya Nadindra yang merupakan bekas pembesar urusan agama Buddha di Istana Majapahit atau Pilwatikta. Ia adalah putra dari seorang pejabat Istana Majapahit dengan pangkat Dharma Dyaksa Kasugata. Ia menyelesaikan naskah Kakawin Nagara Kertagama ketika usia tua di pertapaan lereng gunung di desa Kamala Sana. Naskah Kakawin Nagara Kertagama bersifat puja sastra. Dalam pengertian lain, naskah tersebut merupakan karya sastra yang menyanjung atau mengagungkan Hayam Wuruk dan kewibawaan kerajaan Majapahit. Akan tetapi, karya tersebut tidak disusun atas perintah Hayam Wuruk, baik sebagai tujuan politik pencitraan maupun legitimasi kekuasaan, melainkan naskah tersebut murni kehendak Mpu Prapanca yang ingin mengaturkan bakti kepada raja dan negaranya. Pada bagian terpenting, naskah Kakawin Nagara Kertagama menguraikan tentang wilayah-wilayah kekuasaan Majapahit yang harus mengaturkan upeti. Naskah Kakawin Nagara Kertagama terdiri dari 98 pupuh. Pembagian pupuh-pupuh dalam Nagara Kertagama terbentuk sangat rapi. Berangkat dari seluruh isian yang tertuang pada pupuh-pupuhnya, Kakawin Nagara Kertagama cenderung melukiskan kebesaran Raja Hayam Wuruk, seorang pemimpin negeri yang tersohor namanya tidak hanya di Pulau Jawa, namun di seluruh kepulauan Nusantara. Sekalipun demikian, Kakawin Nagara Kertagama menyeratkan tentang ajaran kearifan yang sangat berguna bagi setiap manusia, terutama para pemimpin atau calon pemimpin dan orang tua. Adapun ajaran-ajaran yang tersirat di balik karya Mpu Prapanca tersebut sebagai berikut. Sebagai seorang pemimpin negeri yang baik, hendaklah tidak membeda-bedakan agama satu dengan lainnya, terlebih memarginalkan agama yang satu untuk membesarkan agama lainnya. Untuk menjadi pemimpin yang arif, teladanilah Raja Hayam Wuruk. Selain melindungi agama Buddha, Hayam Wuruk pula melindungi agama Hindu aliran Siwa. Dengan demikian, tentramlah kerajaan Majapahit, karena tidak ada pertikaian antar umat beragama, tidak ada pemberontakan dari umat beragama terhadap raja, karena seluruh umat merasa terlindungi di bawah naungan sang raja. Banyak orang semakin tua semakin tidak berguna, yang dalam istilah Jawa dikenal dengan tuwo tuas. Agar tidak menjadi tuwo tuas, manusia harus membekali diri dengan ilmu, pengetahuan, serta pengalaman yang bermanfaat. Melalui ketiga bekal tersebut, manusia yang telah mencapai usia tua, sebagaimana Gayatri, ibu dari Hayam Wuruk, akan menjadi penasihat bijak bagi putranya.
Kewibawaan merupakan salah satu modal seorang pemimpin negara. Tanpa kewibawaan, seorang pemimpin negara tidak memiliki kewibawaan di mata negara-negara lain. Pemimpin negara yang tidak berwibawa tidak akan dihargai secara tulus oleh bawahan dan rakyatnya sendiri. Akibatnya, timbullah banyak persoalan, baik yang datang dari lingkup internal maupun eksternal, niscaya mendera negara tersebut. Di samping itu, seorang pemimpin negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan hanya memakmurkan kehidupan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Tanpa melaksanakan kewajiban tersebut, kedudukan seorang pemimpin negara niscaya akan mendapat ancaman dari bawah atau rakyatnya sendiri. Agar pemimpin negara menjadi ideal, teladanilah Raja Hayam Wuruk yang dilukiskan oleh Empu Prapanca dalam Kakawin Negara Kertagama sebagai Dewa Indra yang menurunkan hujan di permukaan bumi. Menjaga negara seperti pertiwi, meresap ke seluruh tempat seperti udara, memberi terang dalam kegelapan seperti bulan, serta menjelma di dalam pura seperti dewa Kama. Sekalipun telah menjadi pemimpin negara, hendaklah seorang tidak melupakan para leluhurnya yang telah membuat ia terlahir di dunia serta mengantarkannya menjadi seorang pemimpin melalui doa-doa yang mereka panjatkan. Apabila melupakan para leluhurnya, seorang pemimpin negara akan mendapatkan rintangan-rintangan yang menghambat perjalanan karirnya. Dalam hal ini, seorang pemimpin negara hendaklah meneladani raja besar dari Majapahit. Dialah Hayam Wuruk yang peduli untuk memperbaiki candi makam Rajasa Jayawardana di Simping pada tahun 1361. Melaksanakan upacara selamatan serada untuk memperingati wafatnya nenek Baginda Rajapatni, yakni Gayatri pada tahun 1362. Salah satu mutiara Jawa menyebutkan manunggaling kawula Gusti. Artinya, seorang pemimpin negara, yakni Gusti, harus manunggal dengan rakyat, yakni kawula. Agar kemanunggalan tersebut dapat terrealisasi, seorang pemimpin negara harus sering menyapa dan meninjau secara langsung kondisi kehidupan rakyatnya. Karenanya, tradisi kirap ke pelosok-pelosok desa yang dilakukan oleh Hayam Wuruk merupakan teladan bagi setiap pemimpin negara untuk mewujudkan tujuan kemanunggalan dengan rakyatnya. Sekalipun Majapahit merupakan kerajaan, namun Hayam Wuruk bukan seorang raja yang otoriter. Di dalam menetapkan kebijakan negara, Hayam Wuruk selalu melaksanakan musyawarah dengan para punggawa untuk mencapai suatu kemufakatan. Dengan demikian, seorang pemimpin negara yang bijak tidak akan melaksanakan sistem pemerintahan otoriter, suatu sistem yang bisa menimbulkan bom waktu di kalangan punggawa negara dan rakyat, di mana suatu saat bom waktu itu akan meledak dan berakibat sangat. Bagi setiap orang tua arif dan bijaksana akan meninggalkan urusan duniawi yang tampak gemerlap menyilaukan mata untuk memasuki jagat sunyi. Alam di mana manusia akan memaknai waktu dengan mendekatkan diri dengan Tuhannya melalui jalan bertapa berata. Hal ini telah dicontohkan melalui Kakawin Negara Kertagama yang menyebutkan bahwa Empu Prapanca mulai bosan tinggal di dusun yang ramai untuk tinggal di lereng gunung yang sangat sunyi.